Hai anak-anak, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Sudah siap belajar? Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia di tema 1 tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ada kompetensi dasar yang harus kalian kuasai, yaitu mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks, lisan, tulis, atau visual. Gagasan pokok dan gagasan pendukung. Setiap bacaan biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Jadi kalian harus ingat ya kata kuncinya, bahwa gagasan pokok adalah ide utama. Jadi ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, diingat ya kata kuncinya ya. Kalau gagasan pokok adalah ide utama, sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi. Nah, ingat ya, gagasan pokok sebagai isi atau inti paragraf dapat terletak di awal, akhir, awal dan akhir, atau di seluruh paragraf. Jadi kalian harus bisa mencermati dan juga bisa membedakan antara gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, kita coba ya. Tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf berikut. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, dari paragraf tersebut, menurut kalian, manakah yang termasuk gagasan pokok? Ingat ya, gagasan pokok adalah ide utama. Jadi dari paragraf tersebut membicarakan tentang apa? Tentang pawai budaya yang menarik ya. Jadi gagasan pokoknya pawai budaya menarik bagi warga kampung Babakan. Sementara gagasan pendukungnya adalah pawai selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Nah, dalam satu paragraf ini terdapat satu gagasan pokok. Nah, didukung oleh beberapa gagasan pendukung. Jadi gagasan pendukungnya tidak hanya satu ya. Kalau di sini kan pawai selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Nah, apalagi gagasan pendukungnya? Ini Udin dan teman-temannya tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Ini juga gagasan pendukungnya. Nah, berikutnya tahun ini tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai. Nah, ini juga gagasan pendukungnya ya. Jadi gagasan pokok itu dalam paragraf itu hanya ada satu. Kalau gagasan pendukungnya bisa lebih dari satu. Untuk gagasan pokoknya, kalimatnya tidak harus sama persis seperti kalau ini kan berarti gagasan pokoknya berada di depan ya, di depan atau di awal paragraf. Nah, tetapi dalam penulisannya kalian tidak harus menuliskan sama persis dengan kalimat yang ada di depan atau yang ada di awal paragraf. Yang penting intinya sama.
Kita lanjut ke paragraf kedua. Masih sama, menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Nah, dari paragraf ini, manakah yang termasuk gagasan pokok? Ingat ya, gagasan pokok itu bisa ada yang di depan atau di awal, ada yang di belakang, ada yang di depan dan di belakang, dan ada yang di seluruh paragraf ya. Jadi kalian harus bisa mencermati paragraf tersebut. Pada paragraf kedua ini, gagasan pokok berada di akhir paragraf, yaitu budaya Maluku sangat unik dan menarik. Sedangkan gagasan pendukungnya yaitu berupa rombongan laki-laki dan perempuan mengenakan baju adat ya. Jadi bisa dirinci seperti ini ya. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Ada lagi rombongan perempuan mengenakan baju cele. Itu juga bisa, atau misalnya kalian rangkum menjadi rombongan laki-laki dan perempuan mengenakan pakaian adat, itu juga boleh ya. Kita lanjut. Paragraf ketiga. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, cengceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Gagasan pokok dari paragraf tersebut ada di awal kalimat, yaitu budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Sedangkan gagasan pendukungnya yaitu rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, cengceng namanya. Bisa juga ditambahi gagasan pendukungnya, yaitu alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbentuk dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Nah, itu juga termasuk ke gagasan pendukungnya. Kita masuk ke paragraf keempat. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepa talung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, papopang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Ingat ya, gagasan pokok sebagai isi atau inti paragraf dapat terletak di awal, dan akhir, atau di seluruh paragraf. Jadi tidak harus di awal dan tidak harus di akhir. Bisa di awal, bisa di akhir, bisa di awal dan di akhir, atau di seluruh paragraf. Nah, untuk paragraf 6 ini gagasan pokoknya yaitu budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari.
Sedangkan gagasan pendukungnya yaitu wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poka. Nah, nanti bisa dilanjutkan lagi. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepa balung sepa talung buku. Lanjut ke paragraf ke-5. Udin dan teman-temannya senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya, dan mengagumkan. Nah, menurut kalian dari paragraf ke-5 ini, manakah yang merupakan gagasan pokok? Ingat ya, gagasan pokok sebagai isi atau inti paragraf dapat terletak di awal, di akhir, awal dan akhir, atau di seluruh paragraf. Dan gagasan pokok itu kalimatnya tidak harus sama persis dengan kalimat yang terdapat di paragraf. Kalian bisa menarik kesimpulan sendiri atau menarik dari paragraf tersebut intinya apa yang dibicarakan. Nah, seperti itu cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, coba kalian kemukakan pendapat kalian tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf ke-5 ini. Sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa membantu kalian ya. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa.